Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Ummahati fillah, a'azzanillah wa iyakunna. Alhamdulillah, atas izin Allah kita kembali bersyukur dan memujinya. Karena pada hari ini, Alhamdulillah, kita diberikan nikmat yang terbesar, yaitu nikmat hidayah, petunjuk, sehingga kita bisa menuntut ilmu agama dengan baik, sesuai dengan arahan yang dijabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Bahkan Allah katakan, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan beberapa derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Maka berbahagia yang saat ini, malam ini, bisa hadir di majelis ilmu meskipun ruang dan tempat yang berbeda, tapi tidak membuat kita pesimis untuk belajar menuntut ilmu. Maka dari itu pada pertemuan yang lalu kita telah membahas terkait dengan yang namanya jamak muannats salim, ya. Dan ada tugas kemarin. Di sini ada tugas dari Ibu Dewi Anom, izin untuk share di Zoom ya, Ibu Dewi Anom, ya. Jawaban dari Ibu, ya. Kita lihat di sini membuat kalimat yang terdapat jamak muannats salim. Ya, di antaranya kalimatnya yang dibuat oleh Ibu Dewi adalah kharajatil muallimatu min maktabil mudiri. Telah keluar muallimat, ya. Di sini lamnya bertasydid ya, muallimat, ya. Yang artinya muallim, ya, guru, para pengajar wanita telah keluar dari kantornya pimpinan. Ya, sahih ya. Ada yang namanya muallimatu. Aslinya muallimatun menjadi muallimatun. Ya, terdapat jamak muannats salim. Di antara contoh di dalam ayat Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 241. Allah berfirman, "Walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin." Pada kata mutallaqat, aslinya adalah mutallaqatun, ya, menjadi al-mutallaqatu. Ketemu lil mutallaqati. Walil mutallaqati. Ya. Ya. Di sini yang disebut dengan mutallaqah adalah wanita yang diceraikan, yang sudah jatuh talak ya. Talaknya talak 3, ya.
sudah tidak ada rujuk. Ya, ya. Baik. Alhamdulillah, ini tugas dari Ibu Dewi. Ya, ada pertanyaan Ummahat? Tadi ada Ibu Dedeh mau bertanya ya. Silakan Ibu Dedeh. Nah, Ustadz, ini Ustadz, saya di buku Durusul Goh itu kan ada yang benda-benda mu'anas ya. Mm-mm, Saya itu kemarin tuh lihat tuh telur, yaitu baidotun ya. Itu kan mm-mm, mu'anas juga. Tapi mm-mm, pas dicari jamaknya itu baidun. Begitu mm-mm. Ustadz. Ya, 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 betul, Kenapa betul. kok seperti itu tidak mengikuti Mm-mm, rumus ditambahkan alif dan ta? mm-mm. Betul, betul, betul. Masya Allah. Baik, Taib ya. Terima kasih kepada Ibu Dede atas pertanyaannya. Ya, jamak mu'annas salim dengan jamak taksir ya adalah sebuah keterikatan. Ada yang mufradnya ya mu'annas. Contohnya saya rotun ya contohnya ya. Misalkan ini mufrad ya tunggal. Saya rotun. Maka jamaknya adalah sayyarotun. Jamak mu'annas salim. Ya. Tapi kok ada jamak mufrad ya tunggal tapi mu'annas ya kayak baydotun ya. Baydotun jamaknya baydun. Kok berbeda gitu ya? Kenapa demikian? Ternyata ada beberapa yang mufradnya mu'annas, jamaknya taksir. Ya, jamaknya jamak taksir. Pertama baydotun, baydun. Ada lagi baqaratun. Jadi apa, Umahat? Jadi apa, Umahat? Baqarun. Korun. Terus cara Hmm. membedakannya Ustadz bagaimana kita tahu? Oh yang ini nanti jamaknya Hmm. dengan ditambah alif dan ta. Oh yang ini bakal jadi taksir. Itu membedakannya Iya. gimana Ustadz? Nah, ya. Ini yang harus diperhatikan. Melanjutkan pertanyaan Ibu Dede sebelumnya kita lanjut dulu ya. Jadi datun, jadi jududun sama. Jadidun, jadi datun, jududun bukan jadi datun, bukan. Ya, cara membedakannya bagaimana? Yang pertama, dia tidak ada rumus jamak taksir itu. Kita harus dihafal. Yang kedua, dengan mutalaah. Litila'il mufradat. Ya, dan itu ada di halaman 8 di buku Nahwu nanti. Ada lagi pembahasan di mana kita dituntut tidak dituntut untuk menghafal. Yang kedua, kita dituntut untuk sering baca. Ya, sering kita harus punya literasi yang luas tentang bahasa, ilmu bahasa Arab. Ya, karena tidak semua harus dengan rumus. Ya, karena ada yang menggunakan uh, simaiyah ya simaiyah itu artinya pendengaran orang kita ini kita bisa tahu bakoratun jadi bakorun itu dari mana dari Arab Baduinya ya bukan bakoratun jadi bakorotun ya jadi diambil dari orang Arab Baduinya ya bisa juga diambil dari literasi di dalam ayat Al-Qur'an ya seperti ayatun jadi ayatun ya ayatun minal Qur'anil Karim ya sofhatun bisa sofahat atau suhuf bisa tuh
Nanti ada lagi mufrad yang jamaknya bisa jamak taksir, bisa jamak muannats salim. Nah, tuh. Ada lagi nanti. Contohnya sofhatun, sofahat atau suhuf. Ya, suhufi Ibrahim, suhuf Musa gitu ya. Ya, ada lagi. Jadi sangat luas bahasa Arab itu. Kita tidak bisa terpaku kepada satu rumus. Bisa saja ya tanpa kita sadari ternyata ada yang di luar rumus. Tapi ala kulli hal yang kita fokuskan di sini adalah bagaimana kita mengetahui rumus dan ada yang keluar dari jalur rumus. Nah, keluar yang dari jalur rumus ini identifikasinya yaitu tadi dengan hafalan, baca dari kamus, ya, atau dari literasi bahasa Arab kita. Kita pernah baca kitab kuning mungkin, gitu ya. Baca kitab fikih, oh ini jamaknya beda nih, gitu ya. Atau dalam ayat suci Al-Quran, ya, seperti itu kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Fahimtunna ummahat? Aima, insyaallah. Syukran penjelasannya, Ya, Ustaz. na'am. Alhamdulillah, afwan. Kita lanjutkan ummahati fillah. Mada darsunal an? Kalau Nahwu. ditanya. Darsunal an-nahwu. Ya. Al-Muyassar fi ilmin nahwi aina wasalna. Sampai halaman berapa kita terakhir? Terakhir halaman 8 yang kotak itu. Oh iya, ini khulasah aqsamul ismi. Ya, kita sudah selesai ringkasan macam-macam isim ditinjau dari bilangan ya. Kita bicara ditinjau dari bilangannya. Min adadihi. Ya, aqsamul ismi min adadihi. Macam-macam isim ditinjau dari bilangannya. Ada jamak mudzakkar, jamak muannas, jamak taksir. Itu kita bicara baru dibentuk bilangan ya. Ya, bilangan. Nah, kalau bentuk isim yang lain apalagi ada di halaman 9. Nah, tapi kita coba latihan dulu ya Umahat. Di tamrin di halaman 9, Umahat lihat at-tamrin latihan. Ij'al jam'an munasiban minal kalimatil atiyati. Ij'al, jadikan jam'an, jamak munasiban yang cocok minal kalimatil atiyah dari kata-kata berikut. Ya, langsung Ummahat jawab ya bersama-sama. Apabila aktif bisa dinyalakan mic-nya ya, kecuali yang menyimak. Toyib, kita mulai di sini. Muhsinatun, apa jamaknya Ummahat? Muhsinatun. Muhsinatun, termasuk jamak apa? Jamak muannas salim. Jamak muannats salim, mumtaz. Ya, orang yang apa tuh Muhsin? Hasan. Orangnya apa? Apa artinya Yang Hasan? baik. Yang baik, sahih. Berikutnya maq'adun, jamaknya. Nah, harus ada literasi bahasa Arabnya harus banyak kosakatanya. Maq'adun. Maq'adun itu artinya apa Umahat? Bangku ya. Bangku ya. Maka jamaknya apa? Dia bentuknya jamak taksir. Ada yang bisa jawab? Di sini ada Ibu Dedeh lagi, Ibu Esa, ya, Ibu Teta, Ummu Aisyah, Ummu Musa. Ya, maka adun artinya bangku. Kalau bangku-bangku apa Umahat? Apa? Boleh Ibu Dedeh lagi boleh. Tidak tahu, Ustaz. Enggak tahu ya. Nah, jamaknya jamak taksir. Maqaidu.
Ya, mohon dicatat ya, maqaidu. Artinya adalah bangku-bangku. Ya. Dalam hadis tuh ada tuh, man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta dengan sengaja atas namaku, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka akan disiapkan yang namanya maq'adahu. Nah, bangku khusus nanti di dalam api neraka. Ya. Baik, kita lanjutkan Umahat. Babun. Apa zamannya Umahat? Abwab. Abwabun. Ya, artinya pintu jamak taksir. Nasirun. Apa nasir? Nasiruna. Begitu ya? Nasiruna, betul. Jamak apa namanya? Jama muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Shaimun. Jamak muzakkar salim nih. Apa Umahat? Soimuna. Muna. Shaimuna. Shaimatun. Soimatun. Shaimatun. Jadi shaimatun. Artinya puasa ya. Wanita yang berpuasa. Nasir tadi lelaki yang apa? Menolong ya, penolong. Mujtahidun. Ayo kita percepat. Mujtahiduna. Mujtahiduna. Mujtahidatun. Mujtahidatun. Datun. Mujtahidatun. Kursiyun. Apa kursiyun? Nggak tahu Oh, Ustaz. nggak tahu. Ya, jamaknya karosiyu. Berarti dia jamak apa? Jama taksir. Ya, karosiyu jamak taksir. Jamak taksir. Kursi-kursi. Ya, sahih. Berikutnya, qalamun. Aqlamun. Aqlamun. Artinya Pena. Banyak pena-pena. pena-pena. Ya, sahih. Berikutnya, fasikun. Fasiquna. Fasikuna. Orang fasik ya, orang yang melakukan pelanggaran. Ya, jamak mudzakkar. Nahrun. Pas Ustaz. Nahrun ya. Nahrun sungai ya, artinya jamaknya Harun. Ya. Min tahtihal anhar. Nah, ada tuh dalam ayat Al-Quran. Di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Ya. Naam. Jamak taksir. Nabiyun. Angbiya. Nah, Nabiyun unik nih. Satu mufrad ya, satu kosakata jamaknya ada dua Ummahat di sini. Mohon dicatat ya. Yang pertama yang Ibu Dede bilang anbiya. Anbiya'u. Yang kedua jamaknya jamak mudzakkar salim. Jadi apa tuh Ummahat? Nabiyina. Nabiyuna. Ah, nabiyuna. Ya, nabiyuna.
atau nabiyyin. Nah, kok bisa begitu? Iya, demikian memang. Ada jamak pada satu kata lebih dari satu. Satu kosakata jamaknya bisa ada dua tuh. Anbiya atau nabiyuna. Ya, seperti itu. Paham? Ya, bisa dipahami? Fahim tunna? Fahim tunna umahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Taib, berikutnya shadiqatun. Jamaknya apa umahat? Shadiqatun. Shadiqatun. Jamak muannats salim. Orang yang shadiq, orang yang jujur, ya. Naam. Berikutnya musyrikatun. Jamaknya apa umahat? Musyrikat. Musyrikatun. Orang-orang wanita yang menyekutukan, melakukan kesyirikan. Ya. Faizun. Faizuna. Faizuna. Ya, orang-orang yang faiz, menang. Ya. Jannatun. Apa jannatun umahat? Ya, Ibu ya. Jannatun. Jannatun jamak muannats salim. Apa arti jannah? Surga. Surga atau taman ya. Jannah itu bisa diartikan taman atau surga. Nurun. Apa jamaknya nurun? Ayo, selain Ibu Dede nih. Umu Musa, Ibu Esa, mungkin bisa aktif Ibu Teta. Iya. Nurun. Cahaya. Cahaya-cahaya. Ada nama orang loh di Indonesia. Namanya siapa? Cahaya-cahaya. Ya. Apa bahasa Arab jamaknya dari nurun? Apa jamaknya Umahat? Anwar. Anwar ya? Anwar. Iya. Anwar. Ya. Anwarun. Artinya cahaya-cahaya. Ya, Masya Allah. Sepertinya kita kesulitan dengan yang namanya jamak taksir ya Umahat ya. Perubahan yang tidak ada rumusnya. Ya, memang harus banyak dilatih. Itu sih sebenarnya kuncinya. Ya. Tapi minimal setidaknya Umahat sudah tahu rumusnya jamak mudzakkar, jamak muannats ya dan beberapa jamak taksir ya. Baik, ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan namanya Asmaul Khamsah. Hal min soal? Maafi soal? Maafi soal. Maafi soal. Alhamdulillah. Tayyib, kita mulai Umahat. Pembahasan baru. Sekarang bahasa Arab bentuk mufradat yang berbeda. Ada namanya al-asmaul khamsah. Ya. Al-asmaul khamsah. Artinya isim yang jumlahnya 5.
Maksudnya kenapa nih jumlahnya 5 ini? Ya, dia khusus. Al-asmaul khamsah ini adalah isim yang jumlahnya 5. Ada apa dengan jumlah yang 5 ini? 5 kosakata ini kenapa memang perubahannya berbeda dengan perubahan pada umumnya. Sejarahnya ada yang namanya isim yang jumlahnya 6. Sebenarnya itu namanya asma'us sittah. Al-asma'us sittah. Ya, ada 6. Tapi yang satu dihilangkan karena di dalam etika agama kita diajarkan untuk tidak menggunakan kata-kata yang vulgar gitu ya. Karena yang satu kosakata ini agak sedikit vulgar. Ya. Meskipun itu udah hal biasa kalau dalam segi bahasa ya. Sudut pandang bahasa ya biasa, namanya juga edukasi. Edukasi kayak misalkan seorang anak seorang tua memberikan edukasi kepada anak ya tentang yang namanya sistem reproduksi wanita, laki-laki gitu ya. Tapi dianggap agak sedikit vulgar gitu ya dalam bahasa Arab sehingga dihapus. Jadilah al-asmaul khamsah. Itu sejarahnya. Tadinya asmaus sittah jadi asmaul khamsah. Ya, rumusnya sama. Cuman artinya aja, maknanya aja agak sedikit vulgar, makanya dihapus. Nah, ada 5 nih, apa saja? Dan perubahannya bagaimana? Perubahannya berbeda dengan pada umumnya. Di buku Durusul Lughah kita sudah pernah belajar. Ya, pernah belajar sesingkat mungkin di buku Durusul Lughah. Di sini kita detailkan. Ya. Yang pertama, kosakata yang pertama. Ya, yang harus dipahami. Ya. Yang pertama ada yang namanya abun. Apa artinya abun, Umahat? Iya. Bapak. Bapak atau ayah. Yang kedua ada namanya akhun. Apa arti akhun? Saudara laki-laki. Saudara laki-laki. Ada namanya hamun. Apa tuh hamun? Hamun itu dalam hadisnya al-hammu al-maut. Ipar. Iya. Ipar itu kematian. Ya. Ada lagi yang namanya fu. Fu itu singkatan dari famun. Disingkat menjadi fu. Ya. Ya. Artinya famun. Apa artinya famun? Keluarga besar bukan Ustaz? Mulut. Family itu. Fam. Fam. Bukan. Famun itu mulut artinya. Mulut. Yang terakhir itu adalah zu. Ya. Zu itu diartikan memiliki. Artinya sama dengan lahu. Dia memiliki. Ya. Abun, ahun, hamun, famun, zu. Nah, abun, ahun, hamun, ya, ketika kemasukan yang namanya domir muttasil, maka dia berubah. Misalkan domir muttasil anta, ka. Kayak misalkan rumahmu, apa bahasa Arabnya rumahmu? Baituka. Baituka. Kan harusnya begitu ya? Kita tulis di sini. Harusnya kan baituka. Ya, baituka. Ini rumus dasarnya kan tetap begini, tidak berubah ya. Nah, tapi kalau ketemu abun jadi abuka. Ada tambahan apa itu? Wow. Huruf waw. Betul. Ya. Abuka.
Akhun ditambahkan ka. Jadi ahuka, ada wawunya lagi. Hamun ditambahkan ka, jadi Hamuka. hamuka. Famun ditambahkan ka, jadi Pamuka. fuka. Oh, lupa. Nah, karena dia disingkat jadi fu. Zu ditambahkan ka, jadi zu ka. Muka. Iya. Tapi di buku, karena mengikuti kaidah dasar, maka diganti jadi zumalin. Kalau di buku ya, zumalin itu artinya yang memiliki harta. Hmm. Ya. Zuka yang memiliki engkau. Ya. Zuka itu artinya. Zumalin yang memiliki harta. Jadi abuka, ahuka, hamuka, fuka, zumalin. Ya, artinya ada tambahan waw. Ada tambahan waw ketika bertemu dengan domir muttasil. Selain selain mufradat ini, kosakata yang jumlahnya 5 selain ini, dia sama hukumnya pada umumnya. Baituka, ukhtuka, ummuka, nggak ada tambahan waw. Ya. Jadi memang itu rumus dasarnya dari asmaul khamsah. Ya. Apakah hanya sampai di situ perubahannya? Tidak ternyata Umar. Ya. Apabila ya asmaul khamsah kosakatanya menjadi subjek menjadi objek, nanti umat akan belajar subjek, predikat, objek. Nah, di dalam bahasa Arab subjek, predikat, objek itu bukan mubtada khobar saja, nanti ada lagi penjelasannya. Ya. Nah, ketika menjadi objek, ya, kayak kalimatnya gini. Aku telah melihat ayahku. Nah, kata ayahku pada kalimat aku telah melihat ayahku itu menjadi objek. Ya, kenapa kita tidak mengkonversikan ke dalam bahasa Arab? Karena memang belum belajar. Nanti pelajarannya. Ya. Artinya sewaktu-waktu bisa berubah abuka atau menjadi abaka. Tambahannya huruf apa ini? Alif. Alif. Tinggal yang lain juga sama. Waw diganti alif jadi apa nih? Akhun, akhuka jadi apa? Asoka. Akhoka. Hamuka jadi Hamaka. hamaka. Fuka menjadi faka. Zuka jadi zaka. Nah, pernah dengar kata zaka? Wa zaka maf'ulun. Zaka. Ya. Nah, itu asal usulnya zalika, zaka itu dari kata ini nih, zu. Zu, za, zuka, zaka, zalika. Itu satu rumus gitu ya. Seperti itu. Jadi akan timbul pertanyaan ummahat. Kapan digunakan abuka, kapan digunakan abaka? Pasti begitu nanti pikirannya. Ya, kalau saya ingin buat kalimat ayahmu pakainya abuka apa abaka? Ah. Ya, itu udah pertanyaan klasik dari zaman dulu ya. Waktu Anda ngajar di kelas yang sudah tua nih, kelas ba ya, sampai 6 tahun 7 tahun yang lalu gitu ya. Pasti ada pertanyaan tuh. Atau di kelas dal ada nggak pertanyaan yang seperti itu? Itu menunjukkan bahwa ada tingkat pemahaman yang lebih ya. Ya. Ada yang mau bertanya seperti itu? Ibu Esa? Benar nggak begini? Nah, Abuka saat menjadi subjek. Abaka saat menjadi objek. betul, sahih.
Ya, abuka saat menjadi subjek. Ya, itu berlaku kepada 5 ya, bukan hanya abuka. Ahuka, hamuka, fuka, zumalin itu saat menjadi subjek. Abaka, akhoka, hamaka, faka, zamalin itu saat menjadi objek. Ya. Ada lagi di bawahnya namanya abika, ditambahkan apa itu Ummahat? Iya. Iya. Ah, abika, lalu apa lagi? Ahoka jadi Akhika. akhika. Hamaka jadi Hamika. jadi hamika. Ya, jadi hamika. Lalu faka jadi Fika. fika. Kalau ada orang namanya fika artinya mulutmu. Ya. Terus zaka jadi Zika. zika. Iya. Kapan itu berlakunya? Abika, akhika, hamika, fika, zika itu saat bertemu dengan huruf jar dan teman-temannya. Ketemu huruf jar, ketemu dzaraf, ya, dan teman-temannya. Seperti itu. Nah, ya. Asmaul Khamsah ini pembahasannya kompleks. Kenapa? Karena ada banyak susunan ya kalimat yang bisa kita gunakan. Ya, ketika menjadi subjek, ya, menjadi abuka. Ketika menjadi objek, menjadi abaka. Ketika menjadi kemasukan huruf jar, min abika, min akhika, min hamika, min fika. Ya, temu huruf jar tuh. Ya, seperti itu. Fahim tunna insyaallah. Bertanya Ustadz, Naam, silakan. yang zu itu kan tadi contohnya zumalin. Nah itu berubahnya itu di zu-nya atau di malinnya? Jadi zumalin, zamalin, zimalin atau zumalun, zumalin, zumalan. Oh Berubahnya iya. yang Yang berubahnya kata zunya. zunya. Malinnya sama. Zu malin, za malin, zi malin. Ya. Jadi Ummahat tinggal ganti aja malin itu hanya tambahan aja. Tambahan kata pakainya harta malin. Kalau diganti misalkan yang punya ilmu zu ilmin, za ilmin, zi ilmin. Ya. Nah, itu digunakan di dalam apa? Di dalam nama-nama orang. Ada namanya Ya, Dzul Qarnain. Ya, Dzul Qarnain. Itu dua kata tuh, Dzu dan Al-Qarn. Qarnain. Ya, yang memiliki dua apa? Qarnain. Dua tanduk ya. Berarti kata setelah zu itu pasti kasroh tain ya Ustaz? Iya. Iya. Dia nanti masuk kepada rumus ini, Ibu Esa. Mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya. Jadi dzu itu menjadi mudhaf. Malin mudhafun ilaih. Iya, seperti itu. Naam. Fahimtuna insyaallah. Lagi dicerna. Lagi cerna ya. Enggak apa-apa ya, pelan-pelan ini. Ya. Naam. Kita langsung nih Ana akan jelaskan di latihan. Enggak apa-apa, biar latihan Ana yang jelaskan ya, enggak usah dijawab oleh Ummahat. At-tamrin biar enak. Ya. Ij'al ma ya'ti kama dzukira. Ya. Nah, jadikan apa yang telah datang atau apa yang datang ya sebagaimana disebutkan. Nah, contoh di sini ada namanya Abu Bakrin. Pernah dengar gak Ummahat Abu Bakrin? Pasti pernah dong. Siapa Abu Bakrin?
Abu Bakar. Iya, Abu Bakar, sahabat Rasulullah. Ya. Nah, Abu Bakrin, pernah dengar kata Abu Bakrin, tapi pernah dengar juga di dalam hadis, ya, ada namanya ya Aba Bakrin. Pernah dengar nggak? Aba Bakrin, Aba. Iya. Iya, ya, Aba Bakrin, ya. Karena dia menjadi objek. Aba Bakrin. Ya. Pernah juga kita mendengar min Abi Bakrin atau an Abi Bakrin. Iya, ya. Karena penggunaan kata abun ini ketemu bukan hanya kepada domir mutasil saja, tapi juga ketemu dengan kosakata lain. Maka dia rumusnya sama. Ada tambahan waw, alif, atau iya. Ya. Untuk memudahkan di Asmaul Khamsah, contohnya pakai domir mutasil. Aslinya mah boleh aja pakai yang lain. Abu Muhammad misalkan. Aba Muhammad, Abi Muhammad. Aku Khalid. Akho Khalid, Akhi Khalid. Nah, seperti itu. Ya. Makanya ada Abu Bakrin, ada Aba Bakrin, ada Abi Bakrin. Ya. Ada contoh lain Abu apa nih? Setelah Abu Bakar apa namanya? Abu apa, Umar? Abu Dawud. Abu Daud, ya. Ini kebetulan nama Daud ini mamnu minas sarf. Nanti Umar belajar lagi tuh. Ya, kosakata yang tidak boleh bertanwin. Ya. Nah, kosakata yang tidak boleh bertanwin ketika menjadi mudhafun ilaih menjadi Abu Dawuda. Ada fathah di situ. Kan kita udah belajar juga ya. Ya. Misalkan Aisyatu jadi Aisyata. Ya. Nah, ini Abu Dawud, Aba Dawud, Abi Dawud. Contoh lain yang paling mudah, Akhu Aliyin. Akhu Aliyin subjek. Kalau subjek, kalau objeknya apa, Umar? Akho Aliyin. Akhu Aliyin. Kalau jadi ketemu huruf jar, Akhi Aliyin. Akhi Aliyin. Abu Hurairah. Kalau jadi objek menjadi Aba Hurairah. Aba Hurairah. Ketemu huruf jar? Abi Hurairah. Hurairah. Abi Hurairah. Ya, sahih. Dzu ilmin menjadi apa nih kalau objek? Za ilmin. Ilmin. Dza ilmin. Kalau jadi ketemu huruf jar? Zi ilmin. Dzi ilmin. Ya. Dzu fadlin yang memiliki keutamaan dzu fadlin. Kalau objek Za fadlin. dza fadlin. Kalau ketemu huruf jar Zi fadlin. dzi fadlin. Abu Sa'idin jadi objek Aba Sa'idin. Aba Sa'idin. Jadi huruf jar ketemu huruf jar Abi Sa'idin. Abi Sa'idin. Terakhir Abu Talib. Nah, kalau jadi objek Aba Talib. Aba Talibin. Jadi ketemu huruf jar Abi Talibin. Abi Talibin. Masya Allah. Mumtaz ya. Barakallahu fikunna. Hal min soal ada yang ditanyakan Umar.
Kalau dari ayahku jadi apa, Ustadz? Mm-mm. Maksudnya kan kalau milikku kan ya juga tambahan ya. Mhm. Min Min abi atau min abi min abi sama. sama aja ya. Sama aja, nggak ada perubahan. Min abi, ya, nggak ada perubahan. Ya, temu domir mutasil ana. Ya, dari ayahnya Muhammad baru tuh min abi, ada tambahan tetap sama ada yaknya juga. Nah, Muhammadin. Nah, yaknya itu bukan bagian dari domir, tapi bagian dari asmaul khamsah, bertemu dengan yang namanya Muhammadin, mudhafun ilaih. Seperti itu. Ya. Naam. Ya. Untuk detailnya ada di dalam, contoh-contohnya ada di dalam hadis ya, kebanyakan itu dalam hadis. Ya. Seperti an abi. Coba Ummahat lihat tuh kalau di hadis ya. An abi, bi-nya pasti panjang. Ya, bukan maksudnya abi itu ayahku, bukan. Karena bertemu dengan kata Hurairah, ketemu dengan kata Thalib, jadi an abi Thalib. Nah, ya. Ketemu jadi subjek, jadi Abu Thalib, ya. Ya. Ketemu ya. Nah, kalau ketemu ya, ya jadi objek ya Aba Thalib. Nah, ya Aba Sa'idin. Ya za ilmin. Ya. Ya zal qarnain. Ya zal kifli. Dzul kifli jadi zal kifli. Seperti itu. Ya. Oleh karenanya, untuk pertemuan kita di Al-Asma'ul Khamsah, ada tugas kepada ummahat untuk mencari ya Asma'ul Khamsah di dalam ayat Al-Quran. Dari kata abuka, ahuka, hamuka, fuka, malin. Boleh bebas. Boleh dalam bentuk subjek, objek, ataupun ketemu huruf jar. Ya. Mencari apa ummahat? Asma'ul Asmaul Khamsah. Khamsah. Ya, dalam Al-Quran. Ya. Satu saja, nggak usah banyak-banyak. Ya, nggak usah banyak-banyak. Ya. Salah satu. Ya. Naam. Perlu diberikan contoh? Perlu. Perlu. Ya. Contohnya ayat surat Yusuf aja ya, surat Yusuf ya. Ayat 8. Meskipun dalam surat Yusuf ada juga tuh. Nah, di ayat yang lain gitu ya, surat Yusuf. Ya. Ayat 8. Idh qalu la Yusufu wa akhuhu. Nah, ahabbu ila abina. Ada dua tuh. Ya. Yang pertama akhuhu. Ya. Nah, hapus ya di sini. Surat Yusuf ayat 8. Nah, ini nggak boleh di itu ya. Harus cari yang lain Ummahat. Ya. Ada kata akhuhu. Ya. Ahabbu ila abina. Ada lagi ila abina. Ya. Abina.
Aslinya kan ketemu ila abina harusnya gitu ya. Kayak baitun. Jadi ila baitina. Baitina. Nah, aslinya kan begini nih rumusnya. Baitun jadi baitina. Nah, abun jadi abina harusnya. Nggak pakai ya, harusnya abina. Karena dia asmaul hamzah jadi abina. Ya. Baitun itu bukan asmaul hamzah, maka dia sama ila baitina. Nggak boleh dibaca ila baitina karena dia bukan asmaul hamzah. Nah, kalau abun ketemu dengan abuna, harusnya kan abuna pendek gitu ya. Nah, karena asmaul hamzah abun itu maka dibacanya abina ila abina. Nah, ada 2 tuh, Masya Allah dalam surat Yusuf ayat 8. Ya, nah, fahimtun insya Allah. Sepertinya masih menunggu. Bisa dipahami Ummahat? Ya. Hal min su'alin, ada yang ditanyakan? Ibu Dede, Ibu Esa, Ibu Teta, Ummu Aisyah, Ummu Musa. Hal min su'alin. Hal min soal. Maafi soal. Mafi su'al. Alhamdulillah. Sudah jelas ya insya Allah ya tentang asmaul khamsah. Dan itu harus diingat baik-baik tentang asmaul khamsah ini dan memperhatikan perubahan-perubahannya. Ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Ya. Perlu di spill nggak kira-kira? Ya. Boleh Eh, lanjutannya nggak Ustadz? apa tuh? Kayaknya masih ada di ayat yang sama. Di ayat yang sama nggak boleh. Ya. Yang ini Kan ya udah. Ustadz. Inna abana itu juga termasuk ya? Iya. Nah, kalau di satu ayat yang sama nggak boleh. Kan tadi udah ayat 8 ya. Ya. Tapi yang inna abana itu termasuk juga. Inna abana, betul. Abun abana. Ya. Inna abana berarti dia sebenarnya inna abana itu karena ketemu inna jadi Inna ya. dia jadi abana Bukan ya, karena maf'ul ya. bukan karena maf'ul ya. Jadi secara umum abaka, akhoka, hamaka, faka, zamalin itu karena objek. Tapi ada juga karena lain. Nah, itu dia. Nanti lagi cabang-cabangnya itu. Ya, ada cabang-cabangnya lagi. Ya, seperti itu. Nah, ada pertanyaan Ummahat? Cukup Ustadz. Cukup ya, Alhamdulillah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan insya Allah. Ya, dan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mohon dicari ya surat yang lain aja, jangan surat Yusuf. Kalau di spill ada lagi nih surat Qasas, surat Al-Qasas.
Ada lagi surat An-Najm. Nah, nanti Ummahat cari aja. Ya. Naam. Ya. Insya Allah ketemu kok. Ya, Asmaul Khamsah di dalam ayat Al-Quran. Dan mohon diinfokan ya, Ibu Dede atau Ibu Esa yang aktif. Ya, tugasnya itu bisa di-share di grup. Bagi yang tidak bisa hadir seperti Ibu Handayani, Ibu Dewi Anggraini, izin tidak bisa hadir. Ya, bisa tahu dan bisa diinfokan. Meskipun nanti kalau belum paham, mereka akan mencari tahu sendiri. Apalagi sudah ada rekaman via YouTube. Ya, seperti itu. Bisa dipahami Ibu Esa, Ibu Dede? Insya Allah. Insya Allah. Toyib. Mungkin ini yang bisa disampaikan Ummahat. Mohon maaf apabila ada kekhilafan pada pertemuan malam hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa dengan pembahasan shorof yang lebih menarik tentang kata kerja. Ya, kata kerja di dalam bahasa Arab sangat amat luas. Dan kata kerja ini berkaitan pula dengan susunan bahasa Arab, ya, di mana diawali dengan kata kerja. Jumlah fi'liyah atau kalimat yang diawali dengan kata kerja. Dan prakteknya banyak ya kalau Ummahat merasa, aduh ini pusing nih gitu ya. Ya sering-sering baca Al-Quran yang ada kata kerjanya. Ya, sering-sering baca hadis ya. Kalau pening kepala mungkin cari YouTube ya tentang pembelajaran bahasa Arab, atau sukanya dengan berita ya lihat berita bahasa Arab ya. Jadi apa yang kita sukai coba dengan mencari bahasa Arab ya, meskipun masih ada subtitlenya nggak apa-apa, untuk latihan. Film Arab, bahasa Arab boleh gitu ya, untuk latihan. Ya, kita gunakan juga kok di sekolah gitu ya. Anak-anak yang belajar bahasa Arab ya, kita arahkan kepada perbanyak kosakata mufradat ya, dengan mendengarkan video misalkan edukasi gitu ya. Dan semua bisa dimudahkan ya dengan yang namanya teknologi ya. Oleh karena itu tinggal semangatnya saja ya dalam menuntut ilmu ya, agar kita bisa mencapai tujuan kita memahami Al-Quran dengan benar ya. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.